Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik, Bu. Sehat semuanya? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Sarapan apa tadi, Repan? Sarapan. Si Udok. Nasi uduk. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelas dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Biar pembelajarannya makin semangat, kita menyanyikan lagu nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Siapa yang ingin memimpin ke depan? Luar. Siapa? Din. Maju. Elin. Maju. Maju, Elin. Berdiri semuanya. Berdiri. Satu, dua, tiga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, selesai. Terima kasih, Elin. Nah, sekarang sebelum pembelajarannya dimulai, Ibu ingin absen kalian terlebih dahulu ya. Repan, Hadir, Bu. Mawar, Hadir, Bu. Elin, Hadir, Bu. Julio. Tidak, Bu. Kemana Julio? Izin. Izin pergi kemana? Ke Selingsing. Oh ya, baik. Nah, siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kemarin? Yaitu tentang penjajahan Indonesia. Nah, sekarang Ibu ingin melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Sebelum itu, Ibu ingin membacakan tentang tujuan pembelajaran. Dengan membacakan teks ini, peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia, kalian dapat mengidentifikasikan latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia secara benar. Setelah itu, 2. Dapat menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dengan menggunakan kosakata baku secara tepat. 3. Dapat menjelaskan tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. 4. Berdiskusi tentang ulasan teks, dapat menjelaskan isi dan informasi sebuah teks secara tepat. 5. Dengan melakukan percobaan, dapat menunjukkan perbedaan sifat wujud benda padat, cair, dan gas. Bukunya halaman 2. Nah, itu kalian baca. Ibu beri waktu 15 menit untuk membaca ya. Ya, dibaca. Dimulai. Bacanya dalam hati. Yang ini, halaman 2. Ini. Nah, sudah selesai membacanya? Nah, di bawah itu kan mempunyai pertanyaan, mengapa, seberapa, dan apa. Nah, Ibu akan bertanya, akan membacakan soal ini. Siapa yang bisa menjawab nanti tunjuk tangan ya. Ya, nomor 1, mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Siapa yang bisa menjawab? Aku, karena rempah-rempah mahal. Ya, karena harga jual rempah mahal. Ya, karena harga jual rempah di Eropa nilai jualnya sangat mahal.
Ya, soal kedua, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Mawar. Karena rempah karena rempah-rempah seharga emas. Ya, nah jadi harga dari bahan rempah-rempah ini nilainya sangat mahal, itu sebanding dengan harga emas. Nah, masyarakat Eropa itu sangat membutuhkan bahan rempah dari Indonesia untuk industri seperti membuat obat serta bumbu masakan. Nah, soal yang ketiga, apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Tunjuk tangan siapa yang bisa menjawab? Ya, Elin? Karena rempah-rempah sulit didapatkan di Eropa. Ya, benar. Nah, Ibu akan jelaskan karena bangsa-bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah sejak waktu itu. Karena Konstantinopelnya ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453. Sedangkan terjadi permusuhan antara bangsa Turki dengan bangsa Eropa sehingga pasokan rempah-rempahnya jadi tersendat. Oleh karena itu, maka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjajahan samudra dan melakukan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya akan bahan rempah-rempah, yaitu di Indonesia. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang teks seperti bertanya mengapa, kenapa, bagaimana? Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan silakan buka halaman 6. Nah, sudah semuanya? Sudah. Nah, di situ ada kegiatan Ayo Berlatih tentang kedatangan bangsa Barat. Di situ ada tulisan Ayo Berlatih. Nah, di situ menggunakan ada 6 aspek, yaitu ada aspek siapa, kapan, mengapa, apa, di mana, dan bagaimana. Nah, di situ kalian tulis jawabannya di situ, nanti dikumpulkan. Ini secara individu ya. Nanti tulis nama, terus kumpulkan ke Ibu kalau sudah selesai. Apakah ada yang tidak memahami? Semuanya paham? Paham. Anak, apakah semuanya sudah selesai mengerjakan soal latihan? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan. Nah, sekarang buka buku halaman ada pengukur sih ada teh. halaman 11. Ya. Sudah dibuka halaman 11? Sudah, Bu. Nah, di situ silahkan dibaca tentang sifat-sifat benda. Baca. Baca ya. Baca dalam hati. Ibu beri waktu 10 menit. Nah, dari apakah semuanya sudah selesai membaca? Sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang sifat-sifat benda? Tidak. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sifat-sifat benda. Nah, sifat-sifat benda ini tergolongkan menjadi 3, yaitu benda, cair,
Benda padat, dan gas. Nah, di depan ibu ini ada benda cair, padat, dan gas. Nah, sekarang ibu meminta ke kalian untuk membentuk kelompok. Terus nanti silakan dicari sifat-sifat benda cair, padat, maksudnya contoh-contoh dari sifat-sifat benda seperti benda cair contohnya apa, benda padat itu contohnya seperti apa. Nah, silakan membentuk kelompok. Ibu yang harus memilih atau kalian yang memilih sendiri? Ibu yang milih. Ya, jadi yang satu kelompok itu Repan, Mawar, dan Elin satu kelompok ya. Kelompok 1. Nah, Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang media yang ada di depan kalian ini. Nah, contohnya ini air yang di dalam ini, air sirup ini merupakan sifat benda cair, padat, atau gas? Cair. Ya, kalau air mineral ini? Cair. Kalau ini? Padat. T plus benda padat. Kalau penggaris? Padat. Kalau ini? Gas. Gas. Nah, berarti sudah paham kan apa saja benda padat, benda cair, sama benda Ya. sifat benda gas. Nah, sekarang tadi kan sudah Ibu bagikan kelompoknya. Silahkan kalian kerjakan tugas kelompoknya. Nanti sudah selesai, presentasikan ke depan. Sudah selesai atau belum anak-anak tugas kelompoknya? Sudah, Bu. Ya, sekarang perwakilan kelompok maju ke depan untuk membacakannya. Aku tidak tahu. Hasil kelompok. Aku ketemu perwakilan Mawar. Aku tidak tahu tuh. Perwakilan kelompok. Siapa orang dia? Ya, Laku. Yo, udah tulisan kau. Kau jadi tahu salah Elin ngajar aku. Ya, ada. Contoh benda kan? Contoh benda 1. Contoh benda cair seperti air dan air sirup. 2. Contoh benda padat seperti penggaris, pulpen, dan penghapus. Contoh benda gas seperti botol minyak wangi, korek gas, dan gas kompor. ya benar. Tepuk tangan untuk Repan. Kompor gas. Silakan duduk Repan. Kau mau disuruh gas kompor? Kompor gas. Memang kau tanyain gitu. Kalau sih nomor ulang. Kau nak coba kumirangnya nih. Bawa. Nah, semuanya sudah paham kan tentang sifat-sifat benda dan contoh benda-benda seperti benda cair, padat, dan gas. Balik ke jam 7. Ya, semuanya sudah paham kan? Sudah, Bu. Sudah. Nah, apakah pembelajaran hari ini sangat menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Semuanya sudah paham? Paham. Nah, baiklah. Kalau sudah paham, sekarang waktunya sudah habis. Hari ini Ibu ingin memberikan kalian tugas di rumah pada halaman 15. Sekarang buka buku halaman 15. Ibu akan memberikan tugas di rumah untuk dikerjakan itu 1 sampai 10. Nah, besok dikumpulkan ya. Ya. Sekarang sebelum pulang ke rumah, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu daerah kita, yaitu lagu apa misalnya? Kepici. Ya, baik, kita menyanyikan lagu Kepice. Mau baru mimpin. Ya, pimpin. Maju ke depan. Aku lah. Berdiri. Yakin aku. Aku Ya. lah. Kepice, kepice, ada jerambang gede. Ai gemburo, berbue-bue. Musim hujan banyak ikan kecil. Namanya cempedi. Bukan linggang, bukan jua keli. Makan seminggan nak bubuhan. Pembelajaran hari ini telah usai. Nah, silakan berberes dulu. Ya, Bu.
untuk pulang. Ada tangan ya? Nggak, besok kerjakan PR. Pelajarannya sudah selesai. Nanti pulang ke rumah, hati-hati di jalan. Ketika menyeberang lihat kanan kiri ya. Nanti pulang sendiri naik sepeda atau dijemput? Sepeda. Sepeda ya. Sebelum pulang ke rumah ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Selamat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, doa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.